Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Topsus ingin menjelaskan tentang pendekatan bioinformatics dalam unsuccessful HIV/AIDS vaksin. Berikut adalah kelompok kami. Ini adalah abstrak kami. Jadi dalam penelitian ini, dalam paper ini kita akan menjelaskan tentang mengapa belum ada vaksin HIV yang efektif yang dapat digunakan untuk clinical trial. Kita akan menyinggung adesin probability dan juga akan menyinggung cut-off value-nya. Kemudian akan digunakan metode-metodenya yaitu NCBI dan Vaxgen. Pertama kita harus tahu dulu apa itu HIV. HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus. Nah, ini tuh akan menyerang sel tubuh kita, lebih tepatnya di CD4 cell. Nah, jika badan kita terus diserang, maka badan kita akan kesulitan untuk menyerang infeksi yang datang ke tubuh. Nah, jika terus-menerus, itu akan menyebabkan penyakit namanya AIDS. Nah, bagaimana menyebarnya? Menyebarnya itu lewat darah, semen, vaginal fluid, dan lain-lainnya. Nah, untuk previous vaccine design yang paling terbaru itu ada namanya RV1144. Tapi sebelumnya itu belum ada vaksin HIV yang memberikan bukti yang cukup yang konkret untuk dilanjutkan ke clinical trial. Nah, yang paling baru ini ada di RV144 ini. Nah, oleh karena itu kita akan meresearch nih kenapa kita akan mendiskusikan kenapa belum ada vaksin HIV yang tepat dan bisa digunakan dalam setiap hari. Oke, selanjutnya ada 5 metode yang kami gunakan dalam memprediksi vaksin dengan pendekatan bioinformatika. Untuk yang pertama, kami melakukan ekstraksi data protein HIV-1 dari NCBI, kemudian dilanjutkan dengan memprediksi protein yang menjadi target vaksin menggunakan Vaxgen, pakai X, salah satu tools dalam mendesain vaksin berdasarkan sequence genome, dengan menggunakan metode reverse vaccinology. Kemudian yang ketiga, kami juga melakukan prediksi epitop MHC kelas 1 dan 2, salah satu molekul yang berperan dalam respons imun tubuh menggunakan Vaxitop. Setelah itu, instalasi program IEDB atau Immunoepitope Database. Dan terakhir, kami mengolah database dan menganalisis protein HIV-1 sebagai target vaksin. Pertama, bagian ekstraksi dan processing HIV-1 data dari NCBI. Kami mendapatkan 24 protein dari database NCBI Reference Sequence dan Gene Bank. Kemudian yang kedua, kami memprediksi target vaksin menggunakan Vaxgen untuk setiap HIV-1 protein. Nah, tools ini mampu mengkalkulasi beberapa kriteria seperti subcellular localization untuk mengidentifikasi membran luar atau sekresi protein sebagai target vaksin. Kemudian ada transmembran helix yang dimana semakin sedikit semakin bagus. Kemudian ada minimum adesin probability yang dibutuhkan untuk membantu patogen memasuki sel inang. Kemudian ada ortolog analisis untuk menganalisis kesamaan antara genom lainnya. Ada pengecualian beberapa protein dan similaritas dengan protein host. Nah, dari 24 data tadi kami menganalisis bahwa ditemukan satu calon protein yang diberi nama envelope surface glycoprotein GP120 yang memiliki the best adesin probability, artinya adesin probabilitas paling tinggi. Setelah itu kami menggunakan dua metode untuk memprediksi imun epitope dengan menggunakan IEDB dan juga Vaxitop. Selanjutnya, metode yang kedua adalah pengaplikasian dari IEDB tool MHC kelas 1 dan 2 dalam memprediksi imun epitope untuk mendesain sebuah vaksin. IEDB tool dapat diakses di tools.immuneepitope.org seperti yang telah ditampilkan pada layar. IEDB tool dapat diproses dengan memasukkan sebuah sequence dari protein yang dipilih untuk didapatkan prediksi imun epitope-nya. Dalam kasus kami memasukkan protein envelope surface dari genom HIV-1 yang memiliki adesin probability paling besar dan didapatkan sekitar 1033 data epitope. Data 1033 epitope tersebut akan menampilkan skor IC50, konsensus, dan unrank yang lebih jelasnya akan diterangkan di bagian result atau discussion. Dari 1033 data epitope tersebut, kami merangkum 17 data epitope yang sama dengan 17 data epitope dari metode pertama, yakni Vaxitop.
17 data dari Vaxitop yang menghasilkan nilai IP, dan 17 data dari IDB Tool yang menghasilkan nilai IC50, konsensus, dan unrank akan di-compare, sehingga dapat diketahui apakah epitop tersebut konsisten atau tidak. Sebagai tambahan, terakhir kami menggunakan vaksin web interface yang dapat diakses di violinet.org/vaksin untuk memproses, mengurutkan, serta menganalisis dalam pembuatan pendesainan vaksin ini. Dari tool ini, kami mendapatkan data 2 genomes, yaitu HIV1 dan HIV2, dan kemudian akan dikomput sehingga mendapatkan 24 hasil protein terkait dengan HIV1, dan kemudian akan mendapatkan analisis dari 24 protein berupa adesin probability-nya, sehingga kita dapat memilih protein yang terbaik. Selanjutnya kita masuk ke bagian prediksi dari tool vaksin ini untuk menentukan protein terbaik yang akan dijadikan target vaksin kita. Nah, dari dua jenis genom HIV, yaitu HIV1 dan HIV2, kita menggunakan genom HIV1 sebagai genom kita. Kemudian dengan menggunakan analisis vaksin ini, kita berhasil mendapatkan 24 jenis protein seperti yang tertera pada tabel berikut ini. Dan perlu diingat bahwa kita harus memilih protein yang tidak memiliki similaritas atau hubungan antara protein-protein yang dimiliki oleh manusia, babi maupun tikus. Kemudian dari 24 protein tersebut didapatkan 18 protein yang memenuhi kriteria-kriteria yang tadi disebutkan. Nah, kemudian kita mengeksklut lagi atau meniadakan protein-protein yang memiliki lebih dari satu transmembran helix. Kenapa? Karena setelah diamati, protein-protein yang memiliki lebih dari satu transmembran helix itu kurang cocok untuk dijadikan target vaksin kita. Nah, dari 18 protein tadi didapatkan 16 protein yang memenuhi kriteria yang tadi saya sebutkan. Nah, kemudian yang terakhir kita dapat menentukan protein yang paling terbaik itu dengan menggunakan probabilitas adesin. Nah, adesin itu apa? Jadi adesin itu sebuah protein yang fungsinya untuk membantu patogen untuk memasuki host sel target. Nah, jadi adesin ini perlu kita netralisir supaya patogen ini tidak menginvasi sel-sel yang sehat. Nah, seperti yang terlihat pada tabel, nilai probabilitas adesin tertinggi dimiliki oleh protein envelope surface glycoprotein GP120 yang akan kita jadikan fokus protein kita. Baik, terima kasih Ale atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan masuk bagian prediksi MHC kelas 1 dan kelas 2 menggunakan vaccine. Dengan menggunakan vaccine, kita memperoleh tabel seperti yang tertera pada slide. Dari tabel tersebut, kita mendapatkan 24 protein, namun kita hanya memfokuskan pada nilai adesin paling tinggi, yaitu 0,486 milik glycoprotein GP120. Alasan kita memilih adesin tersebut, karena itu merupakan yang paling dekat dengan cut-off value. Semakin mendekati nilai cut-off, maka protein tersebut dapat dibilang semakin tinggi serta stabil sensitivitas dan spesifisitinya. Maka dari itu, kemungkinan glycoprotein GP120 adalah target yang paling bagus untuk membuat vaksin HIV. Selanjutnya, kita akan membahas hasil dari IEDB. Singkat saja, berdasarkan IEDB ini, kita memperoleh 475 epitop dengan panjang 10, namun di sini kita akan menampilkan sebagian saja. Dari seluruh data tersebut kita memfokuskan 17 data saja, di mana hanya satu data yang dapat dikatakan konsisten karena dia memenuhi syarat konsisten yang ada pada slide. Sementara 16 lainnya tergolong inkonsisten. Berbeda halnya dengan data yang diperoleh dari Vaxitop. Vaxitop hanya mengeluarkan data yang lebih conserved, yaitu sebanyak 17 data epitop. Nah, perbedaannya itu, si Vaxitop ini mendapatkan seluruh data yang inkonsisten karena IC50-nya lebih besar daripada 50. Sementara berdasarkan paper yang kita peroleh harusnya ada dua, yaitu yang di bawah 50 dan di atas 50. Nah, oleh sebab itu kita menduga kejadian inkonsisten pada Vaxitop ini disebabkan oleh nilai cut-off glycoprotein GP120 yang kurang dari 0,51.
Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang HLA02, di mana HLA02 ini merupakan stereotip antigen leukosit pada manusia. Jadi dia itu termasuk ke dalam kelompok stereotip HLA-A. Jadi bisa kita bilang HLA-A02. Nah, kemudian alal pada HLA02 ini memodifikasi kemampuan vaksin secara keseluruhan dan juga dapat memodifikasi respon imun spesifik V2 yang diinduksi vaksin. Kemudian dapat memodifikasi efikasi vaksin spesifik genotip di lokasi 169 dalam loop V2. Jadi dia itu pada virus HIV seperti itu. Kemudian terdapat beberapa alasan kenapa HLA-A02 ini efektif untuk dijadikan vaksin HIV. Yang pertama karena dia tuh memodifikasi korelasi kekebalan dari resiko infeksi HIV, kemudian dapat memodulasi dua tanggapan antibodi yang diinduksi vaksin dan risiko infeksi dan meminimalisir risiko infeksi dalam uji coba. Kemudian selanjutnya dapat memainkan peran dalam kemanjuran parsial yang diamati pada RV144. Kemudian dapat berfungsi tanggap pada CD8. Jadi di HLA02 itu dapat tanggap terhadap orang yang terinfeksi HIV pada CD8. Seperti itu. Oke, dalam studi kami menggunakan strategi reverse vaksinologi untuk menganalisis berbagai protein HIV1 dan mengidentifikasi kemungkinan target vaksin dari HLA02 berdasarkan analisis urutan genom. Nah, untuk menganalisis target virus vaksin dari HIV1, kami menggunakan program Vaccine Design Program, di mana dia memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama itu, si vaksin ini bisa ditingkatkan dengan fitur lain. Misalnya, vaksin tidak memiliki program untuk memprediksi lokasi protein virus di dalam partikel virion dan lokasi subseluler di dalam sel inang. Nah, program lain untuk lokasi protein virus ini dibutuhkan, makanya kita bisa ditingkatkan dengan program lain. Apalagi mereka mengandung virus A genom besar, nah itu sangat dibutuhkan si program lokasi protein virusnya. Nah, yang kedua tuh dia memiliki kelebihan bisa berinteraksi dengan violin protein programs, karena si vaksin ini terintegrasi dari violin kan. Nah, si violin protein ini sama juga kan berbasis dari violin, dia mengandung 600 informasi antigen pelindung. Nah, antigen pelindung ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola tertentu di antigen pelindung dan komputasi memprediksi pelindung antigennya. Banyak antigen pelindung dari protein berasal dari virus, sehingga mereka dapat digunakan untuk program vaksin dan verifikasi yang diprediksikan hasilnya. Selanjutnya, topik diskusi yang akan dibahas adalah mengenai protein adesi pada HIV. Protein ini merupakan juga envelope protein, yaitu GP160. GP160 merupakan protein prekursor yang nantinya akan dipecah menjadi GP120 dan juga GP41. Keduanya akan terpaut kepada protein reseptor pada limfosit, yaitu CXCR4, CCR5, dan CD4, yang merupakan sebuah kompleks pada limfosit. Kandidat vaksin yang kami buat dan telah didesain memiliki properti adesi yang dimiripkan seperti dengan patogennya, supaya nantinya sel T memory, itu dapat mentargetkan virus secara spesifik. Karakteristik ini kemudian dikalkulasi dan dirangkum dalam sebuah angka, yaitu angka probabilitas adesi. Kesimpulannya, pada saat kami menjalankan penelitian tersebut, probabilitas adesinya memiliki angka 0,486 yang relatif sedikit mencapai cut-off, yaitu 0,51. Cut-off ini merupakan sebuah angka di mana vaksin dapat dikatakan valid untuk dipakai.
atau untuk dilanjutkan ke proses produksi selanjutnya. Hal ini menyatakan bahwa kandidat kita sedikit lemah untuk dilanjutkan. Dengan demikian, tes dengan metode in vitro harus dilaksanakan untuk mencari protein adesi yang terdapat dalam vaksin supaya memvalidasi kredibilitas dari kandidat vaksin tersebut.